Yang enggan-enggan bersyariat ini siapa itu? Yang menolak syariat siapa itu? Yang anti la ilaha illallah siapa itu? Artinya aba, enggan dia melaksanakan perintah Allah. Wastakbara, takabur, dia sombong, sombong. Gua pejabat, gua berkuasa, gua mati masuk gua sudah tuh. Gua lahat. Aba wastakbara, dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafirin, jadi kafirlah dia. Yang melanggar syariat jadi kafir, menolak syariat jadi kafir. Walaupun sudah masuk surga, kalau tolak syariat dikeluarkan. Apalagi yang menolak. Kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Syihab yang kami rindukan. Pada kesempatan ini kita akan singgung perkara muqtadayatul la ilaha illallah. Muqtadayat artinya konsekuensi dan tuntutan la ilaha illallah. Apa yang mesti kita lakukan, konsekuensi kewajiban kita terhadap la ilaha illallah. Konsekuensi la ilaha illallah. Ini artinya konsekuensi ya. Apa? Yang pertama, muqtadayatul la ilaha illallah at-tauhid. Yang nomor satu, tauhid. Tauhid oleh ulama dibagi kepada dua. Pertama ar-rububiyah, rububiyah. Yang kedua al-uluhiyah. Ya, ini pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah. Apa beda tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah? Tauhid rububiyah tauhid i'tiqad, al-i'tiqad. Kamu panjang wah? Dari bahasa Arab kau sopiaman. Tauhid rububiyah, tauhid keyakinan. Paham? Mentauhidkan Allah dengan keyakinan. Nah, artinya tauhid i'tiqad. Apa itu tauhid i'tiqad? Mentauhidkan Allah dengan keyakinan. Kita yakin Allah itu khaliq. Kita yakin Allah itu razak. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menentukan takdir, Allah yang menentukan ajal, Allah yang mudabbirul amar, seluruh persoalan mudabbirul umur, Allah Subhanahu wa taala. Segala hak-hak yang yang ada di tangan Allah, kekuatan dan segala sifat-sifat ketuhanan Allah yang punya. Kita tinggal meyakini. Ini siapa ini? Yang berkuasa Allah, yang memiliki Allah, yang menciptakan Allah, yang menentukan Allah, semuanya Allah. Keyakinan seperti itu disebut dengan al-i'tiqad. Apa namanya? Bahasa piaman tuh. Itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Dalam penutup surat Al-Quran, surat An-Nas. Apa surat penutup? Qul a'udzu birabbin nas. Rabbun. Rabbun itu apa? Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta. Maka sifatnya rububiyah. Tauhid rububiyah, tauhid keyakinan. Jadi kewajiban kita sebagai orang yang bersyahadat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah dengan keyakinan. Dan hak tauhid keyakinan ini tidak boleh dibagi dua, dimusyarakahkan dengan yang lain.
Tidak boleh hak keyakinan ini diberikan kepada dukun. Hak yang menentukan, yang keyakinan yang menentukan takdir baik, takdir yang baik dan yang buruk adalah Allah. Nanti kita serahkan kepada dukun. Tidak boleh. Kena nanti keyakinan kepada perdukunan itu nanti kena pada tauhid rububiyah. Yakin Al-Quran ini wajib, Al-Quran ini wahyu Allah. Al-Quran wahyu Allah, itu tauhid i'tiqad rububiyah. Al-Quran diimani mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu rububiyah, keyakinan. Ya. Kemudian tauhid uluhiyah, namanya disebut dengan tauhidul ibadah. Tauhid ibadah. Apa ini tauhid ibadah? Mentauhidkan Allah dengan mengamalkan perintahnya. Mentauhidkan Allah dengan amal. Kalau rububiyah mentauhidkan Allah dengan keyakinan, kalau uluhiyah mentauhidkan Allah dengan perbuatan. Bisa paham? Yakin je Allah, solat tak niyo. Bisa? Kalau orang tak mau solat sementara dia yakin kepada Allah, yang kena itu uluhiyah. Iblis kenanya diusir dari sorga karena uluhiyah. Iblis yakin kepada Allah sampai dia minta pada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Rabbku, tolong tangguhkan ajalku sampai hari berbangkit, hari kiamat. Dia yakin ajalnya di tangan Allah. Dia yakin takdirnya di tangan Allah, rububiyah. Tapi apa yang ditolaknya? Uluhiyah. Sujud pada Adam alaihissalam. Sujud itu perintah Allah atau perintah Adam? Sujud perintah Allah atau perintah Adam? Nah, kalau dia melanggar, dia melanggarnya kepada Allah, kepada Adam. Ini persoalan ini kepada Allah. Maka yang kena di situ uluhiyah. Satu perintah syariat ditolak oleh iblis, dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Ketika kami perintahkan, kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, spontan malaikat bersujud. Itu malaikat. Illa iblisa, kecuali iblis. Kalau malaikat dapat perintah langsung spontan. Sami'na wa ata'na. Kalau iblis aba, enggan. Nah, yang enggan-enggan bersyariat ini siapa itu? Yang menolak syariat siapa itu? Yang anti la ilaha illallah siapa itu? Artinya aba, enggan dia melaksanakan perintah Allah. Wastakbara, takabur dia, sombong dia. Sombong, gua pejabat, gua berkuasa, gua mati masuk gua, sudah tuh. Gua lahat. Aba wastakbara, dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafirin, jadi kafirlah dia. Yang melanggar syariat jadi kafir, menolak syariat jadi kafir. Walaupun sudah masuk surga, kalau tolak syariat dikeluarkan. Apalagi yang menolak syariat hari ini belum masuk surga, sok mantap. Wa kana minal kafirin, jadilah dia iblis yang menolak syariat itu, yang menolak perintah Allah itu, jadi kafirlah dia. Yang enggan, sombong, takabur, jadi kafirlah dia. Hati-hati ente. Baru di dunia kita sudah sombong, yang di surga saja dibuang. Maka iblis setelah dikafirkan diusir dari surga. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah enggan menolak syariat, dia sudah kufur. Yang kufur nggak mungkin dalam surga. Hei iblis yang kufur, keluar. Keluar dari surga. Untung nggak bikin KTP mantan penghuni surga. Kaki cuh orang banyak itu. Ya, nah, iblis yang dalam surga saja menolak satu perintah Allah, diusir. Ya, nah, bagaimana dengan orang yang hari ini anti syariat, memandang orang soleh sebagai teroris,
memandang orang soleh sebagai radikalis, fundamentalis, mengintai orang soleh, mengintai ahli tauhid, Anda tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena iblis hanya enggan sujud kepada Adam, diusir dari surga. Anda anti pada syariat, Anda anti pada ulama, Anda anti kepada orang soleh, Anda mustahil masuk surga walaupun haji tiap tahun bolak-balik. Tidak bisa masuk surga. Ini bahaya ini. Orang-orang anti syariat dalam tinjauan akidah uluhiyah ini, tauhid uluhiyah ini, tidak bisa masuk surga. Cukuplah gaji Anda yang membuat Anda itu jadi kufur pada Allah, nikmati sajalah itu, karena surga tidak ada untuk Anda. Ya nak, hati-hati ini. Ini tauhid. Jadi kita bicara ini bukan berdasarkan politik, tidak. Bukan main anti-anti emosional, tidak. Ini karena tuntutan tauhid. Paham? Ayo bayu ngaji ini kau. Kau fikih akbar. Patanglah baraja fikih sampai mazhab. Ya, ini namanya fikih apa tauhid ini? Akidah itu apa? Fikhul akbar. Masa fikih yang anu pelajari fikih akbar indah? Enak. Walaupun tertulis dia buat fikih sampai mazhab, kini fikih akbarnya lain. Pantiang kau, ikut pondasinya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah iblis keluar dari surga, dihukum kafir, dilaknat. Dilaknat. Berapa hukuman itu? Pertama, dikafirkan. Kedua, diusir dari surga. Ketiga, dilaknat. Keempat, abadi dalam neraka. Walaupun iblis ini berpenampilan hebat, khalidina finnar. Kalaupun dia kaya raya di dunia, ya nak, sebelum menjabat uangnya sedikit, setelah menjabat uangnya langsung banyak. Khalidina fin, lebih suka, nanti ada konsekuensi uluhiyah ala ibadah. Kata ulama, tauhid i'tiqad, rububiyah tanpa uluhiyah batal. Sebaliknya, rububiyah tanpa uluhiyah batal, uluhiyah tanpa rububiyah batal. Ada orang kaji ko dan pantiang nanisisiasnya, syariat ko kulit, batal itu. Orang tarekat, kalau itu katanya syariat itu kulit, yang sebenarnya pemahaman, batal dia. Rububiyah tanpa uluhiyah. Uluhiyah syariat. Uluhiyah syariat. Rububiyah rububiyah i'tiqad. Keyakinan saja tanpa syariat batal. Sebaliknya, syariat saja tanpa keyakinan juga batal. Maka hati-hati. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata ulama, rububiyah tanpa uluhiyah batal. Kemudian uluhiyah tanpa rububiyah juga batal. Batal, harus dua-duanya. Tauhid keyakinan dan pengamalan syariat. Apa itu pengamalan syariat? Itu tauhid uluhiyah. Tidak persoalan politik tuh. Jadi kalau umat Islam minta syariat berlaku, itu bukan politik. Itu tidak perlu dikonfrontir kemudian diperdebatkan. Itu tidak politik, itu tauhid. Itu akidah. Itu tauhid itu. Kenapa? Karena uluhiyah. Mengamalkan syariat. Tauhid ibadah itu apa? Asy-syariah. Apa? Syariat. Ini keyakinan, ini syariat. Jadi kalau ada nanti yang sudah dengar kajian ini masih tidak pro syariat, sekuler juga, orang sekuler gagal di uluhiyah. Sekuler, liberal. Maka kata Ibnu Taimiyah dalam menafsirkan ayat afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, maka Ibnu Taimiyah, siapa saja yang berkeyakinan boleh memilih apakah hukum Allah atau tidak, menganggap boleh memilih atau meninggalkan hukum Allah itu boleh, maka orang seperti itu faqad kharaja minal millah, dia telah kafir dan keluar dari agama, wa yajibu qitaluh, dan harus diperangi.
tafsir Ibnu Katsir. Nah, yang inilah ayat tadi. Pernah kita dengar? Dengar nak? Faman lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Kenapa orang heran? Kenapa tidak berhukum jadi kafir? Karena ini perkara tauhid. Satu saja ditolak iblis, kafir nggak? Yang nolak banyak, iblis gugat dong, nggak adil. Saya nggak mau sujud pada Adam, saya tidak menolak sujud pada Allah. Saya tidak mau sujud pada Adam karena saya merasa lebih senior daripada Adam. Nah, dia punya argumen juga. Kalau orang kita sekarang membilang, ini kan ada alasannya itu. Ya, iblis punya alasan juga. Ampuh, kau lebih hebat pada Adam, lebih senior. Dari segi materi lebih hebat, lebih kaya. Mana yang lebih hebat, tanah daripada api? Engkau ciptakan dia dari tanah, aku ciptakan dari api. Mana yang lebih hebat? Mana lebih mahal api daripada tanah? Hah? Ini listrik, ini api ini. Mana lebih mahal daripada tanah? Faman lam, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pada kafir. Kenapa? Ditanya orang, masa tidak berhukum dengan kafir? Ini iblis satu syariat saja diusir dari sorga, masa ente banyak syariat enak-enak saja? Iblis protes dong, ya Allah, saya satu syariat diusir, ini orang tolak syariat, kemudian dia bikin tim, dia bikin kekuatan, dia kawal dengan tentara dan polisi anti syariat, terus dia nggak kafir? Enak aja, enak. Maka hati-hati ya. Kemudian banyak ayat yang serupa dengan senada dengan ini, ya, bahwasanya alam tara ilal ladzina yaz'amu, tidakkah engkau lihat orang yang mengklaim bahwasanya dia mengaku beriman dengan Allah, padahal dia lebih mau berhukum dengan hukum tauhid. Allah menolak imannya, ditolak, dibantah imannya oleh Allah. Nah, sidang jemaah, ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, artinya wajib bersyariat, wajib syariat, tidak boleh syariat ditolak. Ibu-ibu, ada syariat yang pahit bagi ibu-ibu, ya, apa itu? Syariat poligami pahit bagi ibu-ibu itu, tapi ibu-ibu tidak boleh tolak. Syariatnya tidak boleh ditolak, ayatnya tidak boleh ditolak, suaminya boleh tolak. Ya, jangan ibu-ibu salah manajemen juga. Seluruh ayat saya terima Ustaz, kecuali ayat poligami. Kafir kita dengan menolak itu. Itu gimana caranya? Boleh, ayat wajib diterima, syariat wajib diterima. Terus bagaimana? Suami boleh ditolak. Kalau Nabi ya poligami dah, sahabat kalau udah jangan, tak tahu diuntung udah nampak emang. Sakit gulo lagi yo, gigilah tangga-tangga, komplikasi, tagak menggigil, ya, kemudian santan tak boleh lagi, saleronya bertubian, tak bisa nah. Orang lain boleh poligami, udah tidak. Ayat ambo terima, udah tidak mau terima poligami. Enak. Udah hati-hati salah. Enggak kalau. Tidak. Jadi sidang jemaah tidak boleh ditolak ayat. Nah, ini konsekuensi muqtadayat yang pertama dari la ilaha. Muqtadayat konsekuensi berikutnya. Hapus ya.